Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya ingin bahas soal tentang pendidikan yang dikeluhkan oleh beberapa orang yang apalagi yang sudah merasa di atas, mungkin memiliki segalanya ya dengan uangnya, sehingga bisa berceloteh dengan bebas bahwa menyatakan sekolah itu nggak penting. Apa yang diajarin di sekolah selama 12 tahun itu nggak akan keluar. Benar juga sih, ya benar, memang nggak akan keluar gitu. Lalu apa yang diberikan pada sekolah untuk bangsa? Apalagi ada selentingan bahwa sekolah adalah sistemnya barat, sehingga kita dibuat menjadi budak, menjadi seperti robot. Iya benar juga, benar ya, itu kita nggak bisa menyampaikan itu ya. Dan ada lagi yang mengatakan adalah sistemnya Rockefeller. Ya, dalam hal ini ada beberapa yang saya mungkin ya mengakui kebenaran ini juga sama, tapi mungkin teman-teman yang lain itu beda. Ya, gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang terpenting ya, kalau bagi persepsi saya sendiri bahwa untuk sekolah itu kita belajar di kelas itu semua pelajaran. Oke, nggak semua pelajaran kita akan sukai. Ya, kecuali kalau memang ada satu pelajaran kita sukai, mungkin kita bisa serius, kita cepat tanggap. Ya, tapi kalau untuk yang kita tidak sukai, otomatis bisa jadi kita akan mendapatkan nilai yang jelek terus, atau ya sama sekali nggak mau memegang atau menguasai pelajaran tersebut sampai lulus sekolah. Ya. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahan adalah bagaimana kita ya di sekolah itu berlatih untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak suka. Karena sekolah yang sesungguhnya itu adalah sekolah masyarakat, dan banyak hal yang tidak kita suka akan kita hadapi dan mau nggak mau kita jalani sebagai kehidupan kita. Nah, begitulah fondasi mindset dari sekolah seperti itu. Ya, mungkin kalau ingin kenyamanan ya silakan, mungkin tidak bisa ikut aturan sekolah, tidak perlu mengikuti semua kegiatan sekolah, ya kan? Gitu. Mungkin ada yang bilang bahwa nanti juga belajar kok gitu. Ya bisa juga begitu, nggak apa-apa ya. Tetapi akankah, maksudnya alangkah lebih baik jika kita latih posisi kita, diri kita ya dengan 12 tahun wajib belajar, mindset kita dengan menghadapi hal-hal yang kita tidak suka dibanding kita suka. Yang kita suka mungkin ada yang berceloteh bahwa kalau pas sudah dunia kerja lagi, nanti ya akan bilang bahwa passion lu apa? Passion ya, semua orang punya passion ya, sehingga ada beberapa di sekarang ini yang mungkin sengaja keluar kerja, bukan di PHK ya, tapi sengaja keluar kerja karena merasa passionnya sudah bisa dipenuhi. Nah, bagaimana yang belum memenuhi passion ini? Otomatis dia harus kerja dengan orang lain ya, untuk mengumpulkan modal ya, untuk membangun, mewujudkan passion ini. Katakan passionnya menjadi koki, tapi untuk beli-beli bumbu, beli-beli alat masak belum bisa. Mau nggak mau dia harus kerja sama orang lain dulu, mengumpulkan modal. Ya kan seperti itu. Ya, jangan ujuk-ujuk kalian sudah merasa di atas pebisnis sukses, podcaster sukses, ya menyatakan bahwa mau sekolah itu nggak penting karena bagaimanapun juga istilahnya kesana-sana sih ya, nyari duit itu lebih penting. Kalau udah nyari duit mah gampang gitu ya. Betul 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 ya. Kalau nyari duit kita bisa bebas berbicara apapun, bahkan kentut kita pun didengar sama orang ya, jadi nasihat. Beda sama yang belum punya uang ya. Coba guru-guru kita itu kan apa namanya, untuk secara penghidupan banyak yang kecuali negeri ya, apalagi di negeri di Jakarta ya, itu wah itu bisa bermobil, bisa jalan-jalan dan lain-lain. Nah, ini kalau guru swasta kan apa nggak seperti itu
dia penghasilan mereka tidak seberapa sehingga harus mencari tambahan dengan berbisnis, ya. Bahkan di daerah pun ada yang mulung segala, ya, mengumpulkan sampah untuk dikiloin kemudian dijadikan biaya tambahan untuk hidup, seperti itu. Ya, belum lagi di pelosok-pelosok selain dari Jawa, ya, yang di Sabang gimana, yang di Merauke gimana, ya. Tidak, bagaimanapun juga dunia mengajar juga tidak bisa lepas dari akad, apalagi swasta, ya, akad bayar administrasi, seperti itu. Ya, untuk itu apa namanya, kalau dibilang sekolah itu nggak penting, ya bagi saya masalah besar. Oke, sekolah itu penting. Sekolah itu penting untuk melatih diri kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, entah itu peraturan, entah itu sebuah pelajaran, tapi mau nggak mau harus dihadapi. Tuh gunanya sekolah. Namanya pendidikan, didik. Kalau mengajar mah gampang, ya, tapi kalau mendidik itu agak susah, karena didik itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Belum lagi kalau di sekolah itu anak-anak lebih senang mencontoh figur guru yang errornya, misalnya. Guru kan nggak sempurna, yang ada di semua pun, kecuali apa namanya, semua guru di Indonesia itu apa, semua guru itu nggak sempurna karena juga manusia, ya. Sayangnya di Indonesia banyak sekali yang meniru hal-hal jelek dari si guru. Hal-hal yang bagus seperti misalnya cara guru menyelesaikan soal, cara guru memberikan jawaban, cara guru menjelaskan, itu nggak jadi tiruan buat mereka, ya. Mereka senangnya guru yang banyak tiktokan, ya kan, yang bermulut kasar, oke. Terus karena dia sendiri mungkin muridnya terlambat, lalu kemudian diomelin dengan cara yang kasar, itu ditiru cepet banget. Tuh. Nah, sayangnya gitu, banyak meniru. Jadi apa, sekali lagi, untuk sekolah, ya, itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita semua, ya, dimana kita dititipkan ke satu masyarakat kecil yang namanya kelas, satu negara kecil yang namanya sekolah, ya. Mau nggak mau kita ikut peraturan di sekolah manapun kita berada selama wajib 12 tahun belajar, kan dibentuk karakternya, ya. Ya, masalah error sistem seperti misalnya kemarin kurikulum merdeka dan lain-lain, ya itu di luar, kita lain nggak bahas itu, ya. Yang jelas ini pentingnya sekolah itu bagi saya, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini tentang sekolah, ya. Jadi tetap semangat belajar sekolah, terus orang tua wali murid tetap percaya menitipkan anak-anaknya di sekolah bersama guru-gurunya, oke. Percayalah harapan untuk wali murid yang menjadikan anaknya harapan baru, ya, bisa terwujud dengan insya Allah berubahnya sikap mereka. Tapi juga tolong ditopang dari rumah. Kalau masalah karakter, masalah sikap, adab, itu selalu diberikan nasihat terus-terusan, ya. Bagaimana dia bersikap di rumah, bagaimana dia bersikap di sekolah, gitu. Bagaimanapun 80%, 90%, mohon maaf, ya, kalau ada murid bermasalah itu 90% itu awalnya dari rumah, bukan di sekolah. Kalau di sekolah pasti bapak ibu juga udah tahu, kita akan panggil bapak ibu kalau memang perlu dipanggil, kalau tidak kita selesaikan sendiri dengan mungkin dengan pencatatan kasus-kasus, poin-poin, ya, seperti itu. Ya, itu hanya parameter, tapi sekali lagi, yang namanya pendidikan itu nggak gampang, ya. Yang namanya menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai dan lebih banyak di kehidupan kita sendiri, dan saya juga merasakan di sekarang ini, itu banyak hal yang saya tidak sukai, tapi mau nggak mau saya harus menghadapi. Nah, begitulah sekolah menyiapkan anak-anak tersebut untuk menghadapi hal-hal yang tidak disukai pada saat mereka berhadapan dengan kehidupannya sendiri. Oke.